Kita lanjutkan. Ya, Khadijah binti Khuwailid ini wanita kedua ya, yang kita pelajari di antara wanita-wanita ya, yang berada di sekeliling baginda Nabi Muhammad SAW. Khadijah binti Khuwailid, wanita yang beriman ya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ceritanya sangat populer ya, bagaimana ketika beliau pulang dari Gua Hira dalam keadaan menggigil ketakutan ya, kemudian sang istri menenangkan, kemudian mengajak untuk datang kepada pamannya Waraqah bin Naufal itu ya, dan kemudian menceritakan apa yang terjadi di sana, dan ditenangkan oleh Waraqah bahwa ini yang datang ya, kepada Muhammad ini adalah sama seperti yang datang dulu pada Musa alaihissalam. Ya, ini Khadijah binti Khuwailid sebelum menikah dengan baginda Nabi, beliau sudah menikah dengan dua orang laki-laki, yaitu yang pertama dengan Abu Halah bin Zararah dari Bani Tamim, kemudian menikah dengan Atik bin Abid al-Makhzumi ya, dari Bani Makhzum. Dan dari dua suami yang terdahulu ini Rasulullah juga menikah Khadijah memiliki putra ya. Dan menarik, ada cerita yang menarik antara Khadijah ini ya, dengan Abu Jahal yang bernama Amru bin Hisham itu. Amru bin Hisham itu Abu Jahal ya, Abu Jahal itu namanya Amru bin Hisham. Ketika Khadijah ini ditinggal mati oleh suaminya ya, Atik, janda Abu Jahal ini ingin menikah dengan Khadijah ya, ingin menikah dengan Khadijah. Jadi Khadijah wanita terkenal ya, kaya ya, dia memiliki perdagangan yang luas ya. Dia memang tidak menjalankan perdagangan sendiri, tapi dia sebagai manajer ya, sebagai top leader dari perdagangannya, dan yang menjalankan dagangan itu orang-orang. Nah, di antaranya yang menjalankan dagangan Khadijah itu ya baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri ya. Dia disewa oleh Khadijah untuk membawa barang dagangannya ke Syam waktu itu. Nah, rupanya persaingan antara Muhammad ya, sang baginda ini dengan Abu Jahal itu sudah sejak zaman dahulu ya. Jadi sebelum Islam ada itu sudah ada persaingan ya, walaupun ini dari satu keluarga ya, sama-sama Bani Hashim ya, klannya Hashim, tapi antara Muhammad dengan Abu Jahal ini sudah terlibat ini ya. Di antaranya ini, ketika Khadijah jadi janda, Abu Jahal ingin melamar Khadijah, tapi ternyata justru Khadijah memilih Muhammad ya, dan dia meminta agar dilamar ya, oleh keluarga Muhammad ya. Kemudian datanglah paman beliau ya, Abu Thalib ya, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, yang datang kepada keluarga Khadijah untuk melamar. Semakin mongkrok ya, semakin ini marah ya, Abu Jahal dengan baginda Nabi itu. Makanya ketika akhirnya Rasulullah membawa risalah Islam ya, penentangan dari Abu Jahal ini semakin kuat. Nah, ini riwayat yang populer. Rasulullah yang menikah dengan Khadijah ini ketika berumur ya, beliau Khadijah berumur 40 tahun dan saat itu Rasulullah menikah berumur 25 tahun ya. Jadi perlu diingat ya, 25 tahun pada masa itu cukup terlambat ya bagi Nabi ya, karena umumnya menikah pada masa itu antara belasan tahun ya, belasan tahun menikah sampai 20-an tahun itu yang umum ya. Jadi baginda Nabi menikah ketika umur 25 tahun itu justru dalam pandangan masa itu cukup terlambat ya. Ini riwayat yang populer, umur 40 tahun ya. Ada sebagian riwayat ya, sebagian analisa dari ahli sejarah mengatakan bahwa Khadijah pada saat itu umurnya bukan 40 tapi 28 tahun ya. Allah alam ya, riwayat yang benar mana, tapi ini yang populer yang disebutkan dalam buku-buku sejarah, buku-buku sirah nabawiyah itu ketika itu Khadijah umurnya 40 tahun.
Beliau meninggal beberapa bulan ya setelah pemboikotan terhadap Bani Hashim oleh suku Quraisy ya, ketika penentangan suku Quraisy, orang-orang kafir ya dari suku Quraisy ini begitu hebat menentang dakwah Rasulullah, dan mereka sudah menggunakan berbagai macam cara, tidak sukses, akhirnya dilakukan pemboikotan ya. Mereka tidak akan berjual beli ya, bermuamalah apapun ya, pinjam meminjam, sewa menyewa, atau apa saja ya, itu utang berutang ya kepada keluarga Bani Hashim ini, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Suku Quraisy yang lain, Bani Makhzum, Bani Tamim, nah itu yang memboikot mereka. Nah, selama 3 tahun ya mereka dilakukan boikot, jadi boikot itu, dan keluarga Bani Hashim ini menyendiri atau menyingkir atau memisahkan diri ke lembah, lembahnya milik Abu Thalib, dan mereka tinggal di sana, membuat tenda di sana, membuat gubuk di sana, dan rupanya pemboikotan selama 3 tahun itu cukup membuat Bani Hashim ini kesulitan ya. Kemudian diantaranya ya, setelah beberapa saat pemboikatan itu dihapus dan mereka kembali bergaul seperti biasa, seperti semula, Khadijah ya, rupanya pemboikotan itu masih membekas ya, memberikan luka yang cukup dalam ya pada batin beliau, pada psikologis beliau, dan beliau meninggal ya, beberapa bulan setelah pemboikotan itu ya. Kemudian disusul dengan sang paman ya, Abu Thalib. Makanya dikenal dalam sejarah adanya tahun namanya tahun kesedihan atau Amul Huzn, yaitu ketika sang istri dengan sang paman yang dua-duanya orang yang sangat luar biasa membela beliau ya, mereka berdua meninggal dunia ya. Kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Beliau membelanjakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah bersama dengan sang suami tercinta. Ini wanita miliarder ya pada saat itu, bahkan mungkin bukan hanya miliarder ya, triliuner barangkali dalam istilah sekarang ya, tapi seluruh apa yang dimiliki diberikan kepada jalan berjuang di jalan Allah ini ya, tanpa harapan apapun, dan beliau meninggal dalam keadaan belum kembali itu semuanya investasinya itu. Jadi yang diinvestasikan oleh sang pahlawan perempuan Khadijah ini belum didapat ketika masih hidup di dunia, karena Islam belum mendapatkan apa-apa pada waktu itu, masih dalam keadaan lemah. Istri yang paling dicintai oleh baginda Nabi ya, bahkan Aisyah ya, radhiyallahu anha pernah cemburu ya, kepada istri-istri beliau ya, pernah cemburu hebat ya, kepada sang Khadijah ini ya. Jadi tidak cemburu kepada yang lain sehebat kepada Siti ya, atau Siti itu bahasa Arab dari Sayyidati. Kemudian orang Jawa menyingkatnya menjadi Siti ya, Siti Khadijah ya. Saudari Aisyah berkata, bukankah dia sudah meninggal dan Allah memberikan ganti yang lebih baik darinya ya, maksudnya ya dia itu ya, dia merasa lebih baik daripada Khadijah. Saat itu Rasulullah dengan spontan, dengan wajah yang kelihatan marah ya, demi Allah dia tidak akan pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Allah tidak akan memberikan ganti yang lebih baik dari Khadijah itu. Dia beriman kepadaku ketika para manusia mendustakanku. Dia memberikan hartanya kepadaku ketika para manusia menghalanginya dariku. Dia memberikan anak-anak ya kepadaku ketika Allah tidak memberikannya ya, dari istri-istri yang lainnya. Ini mendengar seperti ini Khadijah Aisyah kemudian menjadi terdiam ya, dan tidak berani lagi ya, untuk mengungkit permasalahan yang seperti ini ya. Ternyata Khadijah begitu memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di sisi baginda Nabi Muhammad SAW ini ya. Dia termasuk orang berharta ya, hartanya luar biasa, dan menawarkan dagangannya kepada sang baginda ya, sebelum menjadi suaminya, untuk membawa barang dagangannya untuk dibawa ke pasar-pasar di sana ya. Khadijah mengutus budaknya yang bernama Maisarah itu laki-laki ya, untuk menemani dagang beliau ya. Sang baginda pulang dengan membawa keuntungan besar. Jadi sistem perdagangan yang dijalankan ya oleh Khadijah itu semacam, kalau dalam fikih namanya mudharabah. Artinya dia pemilik barang ya, pemilik benda yang tidak bisa memasarkan dagangannya sendiri, kemudian bekerja sama ya dengan orang lain ya, yang bisa berdagang, yang punya potensi ya, yang punya
pengalaman tapi nggak punya barang, ya seperti baginda Nabi ini, dia memiliki keunggulan ya di bidang pemasaran, di bidang amanah, tapi tidak punya barang. Sedangkan Khadijah punya barang. Nah ini dua orang ini bekerja sama dengan sistem mudharabah, ya, atau mungkin juga ijarah. Ijarah itu sewa, berarti Muhammad disewa dan dibayar sesuai dengan kerjanya. Ya. Khadijah sebelumnya biasa ya melakukan hal seperti ini dengan para laki-laki yang lain. Ya, jadi dia menunggu di rumah, kemudian menunggu sang pedagang ini datang, kemudian melaporkan perdagangannya, laku sekian, untung sekian, ya ini yang balik, ini yang retur, ya dan lain sebagainya. Dan sebagai orang yang ada di rumah, ya dia tidak bisa mengatakan apa-apa kalau seandainya tercium di situ ada kecurangan, ada ini. Jadi itu terbiasa beliau melakukan dagang yang seperti itu. Nah ini ketika Muhammad disewa atau kerjasama tadi ya dengan beliau, pulang dengan membawa keuntungan yang besar. Nah ini heran, ada apa? Kemudian ditanyalah sang budak Maisarah, ada apa di perjalanan? Nah kemudian Maisarah menceritakan segala hal, ya mulai dari adanya awan yang selalu menaungi, kalau berteduh di bawah pohon-pohon itu seolah mau menaungi beliau, menunduk gitu ya, sebagai perlindungan dari matahari. Kemudian cara berdagangnya yang luar biasa yang tidak pernah beliau saksikan dari para pedagang-pedagang yang lain yang ditemani. Kemudian dari situ tertariklah Khadijah ini, kemudian ingin menjadi istrinya. Jadi yang punya inisiatif ini Khadijah ya pada waktu itu untuk pernikahan ini. Jadi bukan Rasulullah melamar lebih dahulu, tidak, tapi Khadijah lah yang menginginkan untuk menjadi istri dari baginda Nabi. Khadijah menawarkan diri untuk menikah dengan sang baginda mahar. Ya, walaupun ini beliau kaya raya ya, tapi mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada sang istri 20 ekor unta. 20 ekor unta. Ya, coba dihitung 20 ekor unta itu. Kalau satu ekor unta yang mungkin yang kecil-kecilan lah harganya 30 juta. Misalnya satu ekor 30 juta. Ya. Berarti 20 ekor berapa itu? 600 juta. Dan itulah mahar Rasulullah kepada sang istri ini. Walaupun istri inilah yang sebenarnya menginginkan, dan walaupun istri ini juga orang yang kaya raya pada saat itu. Ini mahar-mahar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, coba tanya kepada orang-orang sekeliling Anda berapa dulu maharnya ketika menikah. Malu kalau kita bandingkan dengan baginda Nabi itu. Ini orang sering mengatakan Rasulullah miskin, Rasulullah tidak punya harta, Rasulullah begini begitu. Coba cek sejarah, miskin apa sih Rasulullah itu? Ya, bagaimana kemiskinan beliau dan mengapa beliau seperti itu dan seperti itu? Ini akan bisa kita lacak dengan kita belajar sejarah. Beliau orang yang mula-mula beriman. Ini yang tadi kita sudah sampaikan di awal tadi. Anas meriwayatkan. Ini sabda baginda Nabi, wanita terbaik di dunia itu ada 4, yaitu Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, kemudian Asia, istri dari Fir'aun yang dibunuh oleh Fir'aun itu, kemudian Khadijah, istri dari baginda Nabi, dan Fatimah, putri dari baginda Nabi Muhammad SAW.